Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menipu kita dalam bisnis online? Bolehkah kita mendoakan keburukan buat dia? Mendoakan orang yang zolim pada asalnya boleh. Mendoakan keburukan buat orang yang zolim pada asalnya apa? Boleh. Makanya Nabi mengatakan apa? Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Lalu Sa'ad berkata, "Ya Allah, jika orang ini berdusta dan dia mengatakan itu hanya karena riya saja, ya, tolong panjangkan umurnya dan campakkan ia kepada fitnah." Dan ternyata Allah kabulkan doanya Sa'ad. Ya. Saya sering diajakin untuk berdonasi program Jumat Berkah dan promo dagangan Jumat Berkah oleh teman-teman. Apakah berdonasi program dan promo dagangan mengkhususkan di hari Jumat diperbolehkan, Ustadz? Dan apakah hal tersebut tidak termasuk ke dalam bid'ah? Pertama, Pak, bersedekah atau memberi makan di hari Jumat ini dilakukan oleh seorang sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari ada seorang wanita yang dia biasa memasak untuk disediakan oleh para sahabat. Kami dahulu menunggu-nunggu hari Jumat karena itu. Iya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau kebiasaannya sebelum pergi sholat Jumat, beliau sedekah. Kebiasaan beliau demikian kata Ibnu Qayyim, dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan beliau ketika menyebutkan dalam Zadul Ma'ad tentang khosais, keistimewaan hari Jumat, beliau bahkan menyebutkan bahwa sedekah di hari itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Maka kita tidak mengingkari orang yang mereka mau bersedekah, dan itu juga dipahami oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan yustahabbu, disunnahkan sedekah di hari Jumat. Makanya orang yang melarang saya nggak paham dasarnya apa. Iya. Kalau mereka mengatakan ini mengkhususkan ibadah tanpa dalil, ada dalilnya, buktinya. Ada perbuatan dari sahabiat. Ya mungkin belum sampai hadis tersebut kepada sang ustadz tersebut. Yang jelas kita tidak pernah mengklaim seorang ustadz itu pasti benar. Kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapapun dia yang mengucapkan. Cuma terkadang, Pak, yang bikin kita berpecah belah itu ada yang fanatismenya terberlebihan, Pak. Pokoknya kalau sudah difatwakan oleh sang ustadz tersebut, semua harus ikut. Yang enggak ikut dimusuhi. Akhirnya wala dan baroknya bukan karena Allah lagi. Ini tidak boleh seperti ini, akhul Islam. Iya. Nah ini, akhi. Jadi tentang masalah sedekah Jumat atau memberikan makan kepada orang-orang yang Jumatan, itu sudah ada contohnya dari sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diingkari oleh Rasulullah karena Rasulullah hidup pada waktu itu. Iya. Dan tidak ada satupun ulama yang melarangnya. Adakah amalan setelah sholat membaca surat Al-Fatihah? Tidak ada, Pak.
Tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah menganjurkan setelah sholat membaca surat Al-Fatihah. Kalau dikatakan bukankah surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung? Betul. Tapi mana dalilnya Rasulullah setelah selesai sholat membaca surat apa? Al-Fatihah. Yang dianjurkan itu baca Al-Fatihah di dalam sholat, bukan setelah apa? Sholat. Mana yang lebih utama ketika sampai ke masjid dalam keadaan antara adzan dan iqamah, kita utama sholat sunnah dulu atau berdoa Ustadz? Akhi, Nabi menganjurkan untuk sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Dan Nabi juga menganjurkan untuk banyak berdoa antara adzan dan iqamah. Kata Nabi, doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Nah, orang yang faqih, dia akan menggunakan kesempatan sholat antara adzan dan iqamah untuk banyak doa. Kenapa? Karena saat dia sujud, bertemu padanya dua waktu mustajab. Waktu adzan antara adzan dan iqamah, dan waktu ketika apa? Sujud atau sebelum salam. Nah, kalau kita bertepatan dengan dua waktu ijabah, itu lebih kuat dibandingkan hanya bertemu dengan satu apa? Waktu ijabah saja. Maka dari itu ya, ketika antum sholat di antara adzan dan iqamah, kata Nabi SAW, "Sallu bainal adzan wal iqamah." Sholatlah kalian antara adzan dan iqamah. Iya. Nah, antum gunakan tuh saat sujud banyak berdoa. Demikian pula sebelum salam banyak apa? Berdoa. Itu lebih baik Pak daripada antum tidak sholat, lalu antum mau fokuskan mau berdoa saja. Iya. Ada seorang dai mengatakan boleh berdoa dengan surat Al-Fatihah dengan dalil hadis diberikannya Rasulullah SAW, diberikan dua cahaya itu Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Berarti kalau dengan atas dasar hadis ini berdoanya pakai Al-Baqarah juga Pak sekalian. Kan Rasulullah SAW diberi dua cahaya, Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Terus dia mengatakan atas dasar hadis ini kita berdoa dengan Al-Fatihah boleh. Kenapa enggak sekalian Al-Baqarah? Paham tidak Pak? Iya, Nabi cuma mengatakan aku diberikan dua cahaya. Apakah Nabi menganjurkan hai umatku berdoalah dengan Al-Fatihah dan Al-Baqarah? Yang Nabi anjurkan orang yang mau berdoa itu yang pertama apa Pak? Memuji Allah dulu. Lalu kemudian bersalawat. Baru kemudian apa? Berdoa. Ya. Itu yang Nabi anjurkan. Antum punya bukunya Ustaz Yazid nggak yang berjudul Doa dan Zikir Rasulullah SAW? Tebal itu Pak. Ada nggak di situ Rasulullah SAW berdoanya cuma pakai Al-Fatihah doang? Ada? Nggak ada. Yang Rasulullah cuma berdoa pakai Al-Fatihah ya cuma dalam sholat, yaitu ketika membaca Al-Fatihah. Iya. Tadi dibilang Khawarij muncul pada zaman Ali. Lalu yang di zaman Utsman dan yang membunuhnya itu Khawarij bukan Ustadz. Ini orang-orang yang terkena provokasi Mas. Yang di zaman Utsman itu terkena apa? Provokasinya Abdullah bin Saba. Karena menyebarkan berita bohong bahwa Utsman bin Affan menzolimi siapa? Ummahatul Mukminin. Iya. Dan pinternya Abdullah bin Saba itu yang didatangi adalah negeri-negeri yang memang baru dikuasai oleh umat Islam, yang keislamannya masih lemah, seperti Kufah, Basrah, Irak. Itu kan baru dikuasai di zaman Umar.
Maka Syekh Abdullah bin Sabah tahu ini negeri-negeri yang jauh dari ilmu dan ulama dan mereka masih lemah keilmuannya. Akhirnya dia sengaja sebarkan di sana, Pak. Dibikin provokasi, bahkan dibikin surat, Pak, atas nama Aisyah. Lalu dibacakan di mimbar-mimbar sehingga marah kaum muslimin saat itu. Lalu kemudian mereka pun pergilah ke kota Madinah minta supaya Utsman bin Affan turun jabatan saja. Ya. Adapun Khawarij yang memang benar-benar Khawarij itu munculnya di zaman Ali. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengabarkan. Rasul bersabda, "Satamruku mariqatun ala hini furqatin minal muslimin." Akan muncul suatu kelompok saat kaum muslimin sedang berperang. Saat itu sedang terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, itu perang Siffin. Yang kemudian Ali dan Muawiyah sepakat untuk berdamai. Lalu Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Muncullah orang-orang Khawarij di situ dan kisahnya sudah pernah saya kisahkan juga di sini, Pak. Dan Rasulullah SAW yang mengabarkan benar. Kata Rasulullah SAW, "Satamruku mariqatun ala hini furqati minal muslimin yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Akan muncul suatu kelompok saat kaum muslimin berperang. Mereka hafal Quran dan membaca Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Fala in laqituhum laqataltuhum qatla'an, kata Rasulullah. Kalau aku bertemu dengan mereka, aku akan perangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad. Iya. Dan Rasulullah menyebutkan keutamaan orang memerangi Khawarij. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang mengangkat seorang anak dan anak tersebut dinisbatkan kepada ayah angkatnya serta mengubah atau memasukkan anak angkatnya ke dalam kartu keluarga? Nah ini, Pak, nggak boleh. Nggak boleh menisbatkan anak angkat antum kepada diri antum. Makanya Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid bin Harithah lalu diubah menjadi Zaid bin Muhammad, maka Allah turunkan ayat yang mengingkari perbuatan Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ud'uhum li'abaihim hu aqsatu indallah. Panggil mereka dengan bapak-bapak kandung mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bagaimana kalau kita pernah berbuat dosa besar dan pernah terbersit di hati kita bahwa perbuatan itu nggak apa-apa? Wah, ini wajib taubat nih, Pak nih. Ya. Tapi kalau cuma sebatas terbersit lalu kita langsung ingkari, tidak sampai kita ucapkan, maka ini tidak berpengaruh. Karena Rasulullah SAW sabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya selama tidak diucapkan atau dilakukan. Selama tidak diucapkan atau apa? Dilakukan. Ya. Kalau antum pernah berbuat dosa besar dan terbersit di hati perbuatan tersebut tidak apa-apa, ini menunjukkan antum belum taubat ini. Karena syarat taubat itu harus ada penyesalan. Harus ada apa? Penyesalan. Wajib antum taubat, memperbaiki lagi taubatnya, memperbaiki lagi taubatnya.
Mengiklankan suatu produk di dalam masjid dengan cara online sama enggak ya Ustadz? Dengan larangan jual beli. Ya itu termasuk jual beli, Mas. Kenapa? Karena yang namanya mengiklankan itu artinya apa? Mempromosikan jualan antum. Ya. Bukankah Khawarij diibaratkan seperti anak panah yang keluar dari busurnya, Ustadz? Apakah maknanya mereka sudah kafir? Tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Tidak ada satupun sahabat, bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, tidak ada sahabat yang mengkafirkan orang Khawarij. Ya. Kenapa? Sudah kita sebutkan tadi, karena mereka terkena syubhat pemikiran. Apakah saudara dari ibu bisa dijadikan nasab? Maksudnya gimana ini? Saudara dari ibu bisa jadikan nasab. Maksudnya gimana? Pertanyaannya saya nggak paham. Saudara seibu. Berarti satu ibu beda bapak. Terus dijadikan nasab. Maksudnya nasab kemana? Hah? Belum paham saya pertanyaan ini. Bagaimana membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Ini masalah khilafiyah masyhur. Hampir, ya saya katakan jumhur ulama, jumhur, amah, kebanyakan para ulama berpendapat sunnah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan astahibbu istihbaban syadidan. Aku menyunahkannya dengan sangat di hari Jumat, membaca Al-Kahfi. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para fuqaha dalam masalah ini. Bahwasanya itu disunnahkan. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, masyayikh kibar semua mengatakan sunnah. Iya. Imam Ahmad ahli hadis, Imam Syafi'i juga ahli hadis. Dan banyak para ahli hadis di zaman itu tidak ada satupun periwayat yang menyebutkan bahwa mereka mendhaifkannya. Memang betul kalau kita perhatikan secara sanad buat kita ya. Secara lihat kasat mata sahih itu memang sanadnya dhaif, sahih betul, Pak. Cuma yang saya heran kok kenapa sekaliber Imam Ahmad yang jelas-jelas ahli hadisnya beliau menganggapnya sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini kebiasaan kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Nah ini ya. Maka dari itu ya, dalam masalah ini kalau antum lebih memilih pendapat yang mengatakan dhaif, tidak disyariatkan, ya silahkan. Tapi kalau antum sampai mengatakan itu bid'ah, saya mau nanya, siapa ulama yang mendahului Anda? Ya, siapa ulama yang mendahului Anda? Itu pertanyaannya. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Maka manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul, apakah berarti Allah berbicara langsung kepada para nabi? Allah tidak mengatakan begitu. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Berarti apa, Pak? Allah mengambil perjanjian dan Allah selalu biasanya, Pak, ya, menurunkan wahyu itu melalui siapa?
Malaikat Jibril. Yang diajak langsung berbicara dengan Allah hanya 2 nabi saja. Yang pertama Nabi Musa, dan yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi yang lainnya itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya. Bagaimana hukumnya berperang dengan sesama muslim karena berebut daerah perbatasan? Ya itu Pak, masuk itu di dalam hadis. Larangan berperang antara sesama apa? Muslim. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu namanya berperang karena dunia, Pak. Ya. Bermusuhan sesama muslim sampai bertahun-tahun, padahal bertetangga tidak. Tegur sapa, sudah dimediasi oleh pihak ketiga tetapi tetap tidak mau membuka hati. Waduh, ngeri nih Pak, ini agamanya tercukur terus itu Pak. Iya. Dan Allah belum memberikan ampunan sampai keduanya apa? Damai. Iya. Itu rugi banget itu dua muslim itu. Ustaz, zaman sekarang banyak laki-laki pakai batu cincin. Apa hukumnya pakai batu cincin? Pertama Pak, pakai cincin itu mubah karena Rasulullah SAW pernah memakainya. Rasulullah pakai cincin di jari manisnya. Yang kedua Pak, kalau batu cincin itu punya keyakinan macam-macam, ini yang berbahaya. Antum misalnya punya batu akik, warnanya merah, biru, hijau. Yang merah buat apa? Enteng rezeki. Yang wah ini bahaya, ini syirik. Ya, ini jelas kesyirikan haram. Bagaimana korelasi hubungan antara sabar terhadap penguasa dengan kita wajib mempertahankan harta benda dan kehormatan? Kalau penguasa kan yang mengambil, kita tidak punya kekuatan untuk membela. Ya sudah, kita sabar aja. Ya. Makanya Rasulullah membedakan antara yang mengambil itu penguasa dengan yang mengambil itu penyamun. Kalau yang mengambil penyamun, kita punya hak untuk melawan. Tapi kalau itu yang mengambil penguasa, tetap Rasulullah memerintahkan untuk apa? Ya, tidak boleh membantah, tidak boleh membangkang, memberontak maksudnya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha untuk tidak terjadi hal seperti itu. Tapi kalau ternyata pemerintah mengambil juga, ya udah gimana lagi? Ya, kewajiban kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya foto untuk dokumen? Terjadi ikhtilaf para ulama, foto itu boleh atau tidak di zaman ini. Syekh Utsaimin mengatakan boleh, karena itu hakikatnya bukan gambar, hanya sebatas memindahkan saja dari aslinya ke ditempel begitu. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Sementara Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Fauzan mengatakan tidak ada bedanya dengan gambar. Tidak boleh. Ya. Namun para ulama mengatakan semuanya sepakat bahwa kalau foto itu untuk keperluan boleh. Di antaranya untuk dokumen sebagai laporan. Makanya mereka mengizinkan bagaimana kalau sebagai untuk laporan saja kepada muhsinin. Sehingga kita punya bukti bahwa ini kegiatannya sudah terselenggara. Maka yang saya ketahui dari fatwa, hatta Syekh Fauzan juga mengatakan boleh kalau memang itu untuk dibutuhkan. Kalau memang itu dibutuhkan, Allah alam boleh. Jelas ini masih ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau antum atau kita hindari semaksimal mungkin lebih ahsan, Pak. Karena kita menjauhi syubhat. Dan kata Rasulullah,
Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada yang sesuatu yang sifatnya apa? Syubhat. Dan siapa yang meninggalkan yang syubhat, sungguh ia telah menjaga dirinya dan agamanya. Ini syubhat. Ini syubhat, udahlah tinggalin aja. Bahkan terkadang mudaratnya banyak ketika seorang akhwat ya menampilkan fotonya di Facebook dan yang lainnya. Mudarat, fitnah. Seorang ikhwan narsis. Ya bahkan jadi pendekar tongsis. Tongkat narsis. Ya. Bahaya Pak, nggak usah, nggak perlu. Kalau bisa kita tinggalkan saja. Ana seorang karyawan bekerja di pabrik, istirahat jam 12, sedangkan zuhur jam 12 kurang. Bagaimana? Iya, antum ikuti aja peraturan pabrik. Setelah itu antum sholat berjamaah bersama teman-teman antum. Itu tidak apa-apa, karena tidak. Yang penting kan diperintahkan sholat berjamaah. Iya. Kata ana waktu kuliah pun demikian. Di kuliah ketika azan di masjid kuliah di masjid jamiah itu azan jam 12, sementara kuliah jam 1 baru keluar. Dosen dan semuanya masing-masing menjawab, ya udah pelajaran terus berjalan. Setelah selesai kuliah, baru kemudian masing-masing kuliah mengadakan sholat berjamaah di kuliah masing-masing. Itu difatwakan para ulama sana apa? Bagaimana cara menasihati orang ikhwah yang sudah lama mengenal manhaj tapi akhlaknya masih jauh dari akhlak salafus saleh? Dia terlalu sering mengkritik orang dan mencari-cari kesalahan orang dan merasa paling benar. Ya itulah Pak. Benar kata Utsman bin Affan. Inna likulli ummatin afah wa inna afata hadhil ummah al-ayyabuna ta'anun. Setiap umat itu ada penyakitnya. Dan penyakit umat Islam ini adanya orang-orang yang mencari-cari aib dan orang-orang yang suka mencela manusia. Nah, ikhwan seperti ini tertipu. Orang seperti ini biasanya tertipu. Biasanya karena akibat ujub, dia merasa dirinya hebat. Seakan-akan kalau dia sudah mengkritik orang, dia seakan-akan sudah sampai pada derajat yang tinggi dari keilmuan. Ini talbis iblis. Kasihan seperti ini. Iya. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Dia pasti bakalan senang berjidal, berdebat. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan debat, walaupun dia di pihak yang benar, maka aku jamin dengan rumah di pinggiran surga. Dan para ulama mengatakan, man futiha lahu babul jadal, ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan padanya pintu debat, maka akan ditutup darinya pintu amal. Orang seperti itu biasanya keras hatinya. Antum nasihatin malah tahdzir sama dia. Iya, antum nasihatin, ya, dia bakal makan berpaling. Ya, maka dari itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita sikapi dengan lemah lembut, berikan contoh yang baik kepada dia. Sulit orang seperti ini, keras hatinya. Ya. Tentang mengenai pemimpin yang kurang cakap, bagaimana pemimpin yang ada sekarang seperti di Jakarta. Ya. Sekarang kemampuan kita sebagai kaum muslimin apa? Yang salah siapa? Yang salah umat Islam sendiri sih Pak menurut Anda. Aneh di Jakarta ini mayoritas kaum muslimin, tapi banyak juga yang kurang suka kepada Islam, yang jauh dari Islam. Maka dari itu ya akhi azakumullah, jangan kita melakukan sikap-sikap yang bisa merugikan Islam itu sendiri. Sampai ada orang bilang gini,
Ustaz, boleh nggak kalau saya tembak itu dia? Boleh. Kalau antum tembak, selesai permasalahan. Ya yang penting udah mati selesai. Nggak, belum tentu. Pas saya khawatir malah timbul gejolak yang lebih berat. Iya. Jangan begitu mudah lah Pak. Karena emosi kita akhirnya kita melakukan seenak kita. Jangan. Iya. Maka dari itulah segala sesuatu tanya ulama dong. Jangan kemudian karena tidak suka, kesal, emosi, akhirnya kita bergerak dengan emosi kita. Dalam Islam ini haram. Makanya kata Syekh Utsaimin apa? Al-awatif hiyal awasif. Ya, sebatas semangat itu hanya bagaikan angin ribut yang tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan nanti di pemilu yang akan di Jakarta ya itu sudah dilengsarkan. Masalahnya kita keadaannya umat Islam lemah, tidak punya kekuatan. Ya. Sekarang juga ya ada telontar bahwa kurikulum agama dalam pelajaran akan dipersempit. Ya. Ya gimana? Maka dari itulah kita kalau mengandalkan pelajaran agama di sekolahan susah. Maka antum sekolahkan anak antum di pesantren. Jangan di sekolahan umum kalau begitu. Ya. Sekolahkan di pesantren, di sekolah-sekolah yang di situ memang banyak ilmu agamanya. Ya. Makanya antum sih salah sendiri nyekolahin anak di tempat sekolah seperti itu. Ya. Apa tindakan kita terhadap saudara kita dari keluarga kita yang sengaja memutuskan silaturahim? Sudah saya sebutkan karena hadisnya tadi. Bukanlah orang yang silaturahim itu yang membalas, tapi yang silaturahim itu siapa? Yang apabila diputus dia menyambung. Itulah hakikat silaturahim kata Rasulullah. Nah, jadi permasalahan Ustaz, saya berusaha menyambung, dia putusin terus. Dalam riwayat Imam Ahmad ada seorang laki-laki berkata begitu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya innali qarabah, saya punya kerabat. Asliluhu wa qata'ani. Saya berusaha terus untuk menyambung, tapi dia selalu memutuskan. Saya selalu berbuat baik pada dia, tapi dia selalu berbuat pada saya, berbuat buruk kepada saya." Apa kata Rasulullah? In kana kama qulta, kalau memang benar yang kamu katakan, faka'annaka tusifuhumul mal, seakan-akan kamu menaburkan pasir panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu. Memang berat. Dan disinilah Pak pahalanya yang paling besar. Pahala silaturahim yang paling besar itu di saat kita berusaha menyambung orang yang memutus hubungan kita. Apa benar main hujan-hujanan sunnah Rasul? Ada hadisnya Pak. Adalah apabila turun hujan yang pertama, lama nggak hujan, baru hujan turun, Rasulullah membuka tutup kepalanya dan membuka sebagian badannya, dibiarkan dia kena hujan. Ketika ditanya kepada Rasulullah, innahu hadithu ahdin bi rabbih, dia baru perjanjiannya dengan Rabbnya. Berarti yang disunahkan kapan? Yang disunahkan itu di hujan yang pertama kali. Sementara kita punya keyakinan di hujan pertama itu justru apa? Penyakit. Tapi Rasulullah selalu mengatakan hujan pertama itu yang harusnya kita hujan-hujanan. Iya. Di hujan, kalau misalnya musim kemarau panjang, pas hujan pertama itu kita segera buka kopiah, buka baju sedikit, ya, biarkan kena hujan. Dan ternyata kata Ibnu Qayyim itu bagus. Kenapa? Karena di musim panas, ya, itu penyakit-penyakit dan virus-virus naik. Sehingga ketika diberikan hujan, itu insya Allah biidznillah memberikan kekuatan biidznillah. Yang jelas Pak, sebaik-baiknya petunjuk siapa? Adapun yang ada di masyarakat kita, jangan hujan-hujanan, jangan hujan pertama katanya penyakit.
itu dibuang, Pak, dibuang. Ya. Apakah dengan berlibur mengajak keluarga ke suatu tempat seperti berlibur ke pulau itu disebut cinta dunia? Ya enggak. Ya. Cuma masalahnya Pak, yang pertama, kalau kita berusaha untuk berlibur ke taman surga kan lebih bagus. Kalau antum masya Allah perginya ke taman safari, yang ini pergi ke taman surga. Dan taman surga itu apa? Majelis taklim. Sekarang waktu antum habis buat kerja, pas liburan perginya ke pulau. Kapan ngajinya kalau begitu? Iya. Harus ada waktu lah kita pergi ke taman surga, menempa keimanan, ya, menambah keilmuan. Nggak masalah antum pergi ke pulau sebatas pelesiran, nggak silakan. Asal jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Karena seorang muslim itu Pak, orang yang paling pelit terhadap waktunya. Seorang muslim itu Pak, dia punya moto apa? Waktu itu pahala. Waktu itu apa? Pahala. Makanya seorang muslim itu sebetulnya tidak ada waktu liburnya. Ya. Tidak ada waktu libur. Bagi seorang muslim itu semua waktu untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalaupun antum pelesiran ke pulau ke sana, gunakan untuk murojaah. Sebatas antum melihat keindahan silahkan, tapi untuk tadabbur alam, mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat akan keindahan ciptaan Allah untuk menambah keimanan. Hanya sebatas menikmati, wah indah ya, apa manfaatnya? Kalau itu tidak menambah keimanan. Tujuan kita bagaimana kita melihat keindahan itu menambah keimanan. Bahwa Allah Maha Indah, penciptanya Maha Indah. Itu yang kita inginkan. Ya. Saat ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam tapi getol sekali melawan syariat dengan akal mereka. Boleh nggak kita debat mereka di dunia maya? Antum debat mereka, kemampuan antum apa? Yang pertama, yang kedua, antum bisa nggak menahan emosi? Soalnya yang ada di dunia maya ketika terjadi debat apa Pak? Antum terpancing emosinya, akhirnya yang keluar apa? Kebun binatang, sumpah serapah, dan yang lainnya. Ini yang masalahnya Pak. Ya. Lebih baik antum jangan buka di situs-situs kayak gituan. Antum sudah pelajari Sahih Bukhari belum? Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Sudah berapa ayat yang antum kuasai? Tapi kan Ibnu Taimiyah berdebat. Ibnu Taimiyah hafal Quran, kuasain Al-Quran. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai ada di kepala beliau. Antum Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Mau debat. Apa antum tidak khawatir kalau antum terkena syubhat mereka? Jangan ya akhi. Kuasai dulu ilmu. Masih banyak ilmu yang belum kita kuasai, tapi kita sudah rajin berdebat, bahaya buat diri antum. Tapi kan bahaya, serahkan kepada orang yang ahli. Ya. Masih banyak alhamdulillah orang-orang yang ahli. Ada Ustadz Firanda yang bantahnya luar biasa, ilmunya. Ya. Kalau yang membantahnya dengan ilmu, orang pun bacanya puas. Lah antum udah mau bantah gimana? Yang ada antum marah-marah, ya bodoh lu, goblok lu. Itu isinya Pak. Meluapkan kemarahan. Ya, udahlah tinggalkan Pak dunia. Anak sendiri alhamdulillah paling tidak suka masuk ke dalam dunia debat. Karena seringkali mengeraskan hati, ya, memancing emosi. Kalau antum emosi terus Pak, jantung antum jebol nanti itu. Apakah menggunakan jasa psikotes termasuk syirik? Kayak gimana sih? Nggak tahu. Psikotes maksudnya gimana ya? Nggak ngerti saya.
Mohon dijelaskan mengenai maksud membunuh mukmin lebih agung di sisi Allah dari hancurnya dunia. Artinya, membunuh mukmin itu berat dosanya. Iya, karena kehormatan seorang mukmin di mata Allah sangat besar daripada hancurnya dunia. Sementara dunia di mata Allah sangat hina, tapi seorang mukmin di mata Allah mulia karena keimanan dia, ketakwaan dia. Ya, itu maksudnya. Bagaimana menghadapi sikap pengemis yang keadaannya cacat atau sudah tua renta? Gunakan dugaan kuat kita. Kalau dugaan kuat kita dia memang butuh, kasihlah. Masalah dia bohong itu dosa di antara dia dengan Allah. Tapi kalau antum merasa dan dugaan kuat nih orang bohong-bohongan, ya, terkadang ada orang kelihatan buntung pak, tapi dilepet tuh, kakinya dimasukkan ke dalam celana. Iya pak. Ya, pokoknya ada trik-trik para pengemis itu. Ya, anak pernah lihat sendiri. Ya, di salah satu dikirimin sama teman, ini Ustadz, salah satu trik pengemis. Rupanya kakinya itu dimasukin ke celananya. Kelihatan buntung gitu, Padahal nggak buntung. Iya. Kalau memang ternyata kita lihat orangnya sudah tua renta, susah hidupnya, adalah kasih Bismillah, ya udah, antum dapat pahala. Masalah dia bohong, itu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu. Makanya disebutkan dalam hadis apa? Kata Rasul dahulu, ada seseorang laki-laki yang berkata, malam ini aku ingin berinfak. Akhirnya dia pun malam itu keluar. Diberikan infak kepada seorang laki-laki di jalan. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia pencuri. Di pagi hari orang-orang berbincang-bincang, tadi malam ada pencuri dikasih infak. Orang ini berkata lagi, malam ini saya mau berinfak. Akhirnya dia pun malam itu keluar berinfak. Kenapa malam pak? Karena gelap, dia tidak ingin diketahui oleh siapapun juga. Dikasih, ada orang kelihatannya nih susah nih, dikasih. Ternyata pelacur. Di pagi hari orang-orang berkata tadi malam ada pelacur dikasih infak. Orang ini berkata lagi, malam ini saya mau berinfak. Malam itu dia keluar lagi cari. Wah kayaknya butuh nih, dikasih lagi. Ternyata orang kaya. Di pagi harinya orang-orang berbincang apa? Tadi malam ada orang kaya dikasih infak. Iya. Lihat, ini orang 3 malam berinfak salah terus. Tapi dia dapat pahala sempurna, dapat. Iya. Dapat pahala sempurna. Demikian pula kita, kalau kita melihat kayaknya orang butuh, kita kasih, kita dapat pahala sempurna. Kalau ada pun kebohongan dia, itu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bolehkah berobat dengan hipnotis? Hipnotis, perbuatan jin. Manusia biasa tidak bisa menghipnotis kalau bukan karena diisi oleh jin. Makanya ya berobat kepada orang yang bisa menghipnotis sama saja dengan berobat kepada dukun. Ya, karena itu perbuatan jin sebetulnya. Di saat usia anak 40 tahun ini, sifat jahiliyah sewaktu muda justru sering muncul Ustaz. Seperti nyanyi-nyanyi, lihat perempuan, pengen kawin lagi kayaknya. Biasanya begitu Pak, umur 40 tahun itu puber lagi, kata orang sebut dengan puber kedua. Iya. Akan terjadi hal seperti itu dan pasti akan dialami oleh setiap laki-laki. Nah disitulah memang Allah menyebutkan rahasia umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Sehingga apabila ia telah sampai kepada kedewasaannya dan ia telah sampai 40 tahun kata Allah, ia pun berkata, wahai Rabbku, berikan kepadaku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Makanya di umur 40 tahun ini disuruh oleh Allah banyak-banyak kita berdoa dan mendekatkan diri. Sebab kalau sudah umur 60 tahun kita masih juga berbuat perbuatan jahiliyah, sulit untuk rujuk.
Makanya juga dalam hadis Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Berarti ada apa 40 sampai 60 tahun ini? Tanda tanya besar. Iya, berarti disitulah kita harus mawas hati-hati. Jangan sampai antara 40 sampai 60 tahun ini kita kemudian melenceng. Iya. Apakah di hari hisab nanti manusia bisa berdusta? Ya. Sementara diriwayatkan dijelaskan bahwa kelak mulut manusia dikunci dan anggota tubuh pun dibicara. Iya. Mereka akan berdusta. Tapi Allah Maha tahu ini berdusta. Makanya Allah kunci mulutnya. Disuruh yang berbicara tangannya, kulitnya, kakinya. Kemudian Allah membawakan saksi-saksinya. Di saat dia berbuat maksiat yang menjadi saksi di situ apa? Tembok. Apa saja itu dibawa oleh Allah. Mereka akan berbicara semuanya. Ya. Nah, ini nih akal Islam azakumullah. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan munaqasyah. Yang disebutkan dalam hadis man nuqisha hisab udzib. Siapa yang dimunaqasyah hisabnya pasti diadab. Yaitu maksudnya dia ngeyel dalam hisab. Ya. Bagaimana sikap Anda menghadapi orang-orang yang menghalangi Anda untuk belajar sunnah? Dan mereka merongrong. Sabar. Dahulu para sahabat pun ketika ingin belajar kepada Rasulullah, mereka dirongrong oleh kaum musyrikin. Kewajiban antum istiqomah terus, sabar. Terserah mereka mau ngapain kek, yang jelas antum sabarlah. Insya Allah dengan kesabaran Allah akan berikan kekuatan pada antum. Berdosakah kita apabila bertanya kepada seseorang yang kita mungkin akan mengetahui bahwa orang tersebut akan berbohong kepada kita? Kalau antum tahu bahwa orang tersebut memang pendusta, buat apa antum tanya? Iya. Buat apa antum tanya? Dalam ilmu hadis saja, Pak, periwayatan orang yang suka berdusta itu ditolak sama sekali. Iya. Walaupun dia berdusta sekali, walaupun sekali, itu ditolak oleh para ulama. Demikian pula dalam kehidupan, kalau kita tahu ini orang suka berdusta, nggak usah kita percaya deh perkataan dia. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan kejujuran dia. Iya. Bagaimana cara jitu Islam bisa kembali tegak dan disegani oleh orang kafir? Kan disebutkan dalam hadis tersebut. Allah akan hinakan kalian dan Allah tidak akan cabut kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti caranya satu, setiap umat Islam harus mau kembali kepada agama Allah yang hak. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, itu yang paling terpenting. Makanya para ulama mengatakan di zaman ini jihad yang paling besar itu menuntut ilmu. Ya, kenapa? Kebodohan merajalela. Orang banyak yang tidak paham dengan ilmu. Maka kewajiban kita ya akhi, berusahalah semaksimal mungkin untuk terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Fokuskan dulu menuntut ilmu, akhi. Ya. Kenapa kita tidak melakukan bernahi mungkar? Gimana caranya? Kalau yang dimaksud dengan nahi mungkar, kayak sebagian pemuda yang iseng, ya, arogan, hancur, dah selesai. Maka ini tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan nahi mungkar artinya dengan hikmah, ini yang harus kita lakukan. Harus ya, teman-teman yang udah ngaji itu ada usaha bagaimana mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara hikmah. Ya, cara hikmah. Di Saudi sana, Pak, di waktu musim haji, itu banyak para pemuda-pemuda yang multazim ya. Mereka nahi mungkar. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ada yang bagikan brosur-brosur ke jemaah haji.
membahaskan tentang isinya tentang kesyirikan dan tauhid, isinya tentang maksiat, tentang pentingnya jilbab, tentang ini dan yang lainnya. Ya. Ada juga mereka yang memberikan nasihat langsung dengan cara yang baik. Nah, kita juga memang butuh seperti itu, sangat butuh, Pak. Kita ingin memperlihatkan bahwasannya begini loh cara nahi mungkar. Ada nggak di antara kita yang siap seperti itu? Ya. Kita ingin memberikan contoh yang baik. Gimana caranya mengingkari wanita-wanita yang tidak pakai jilbab itu? Cara yang hikmah, yang mudah-mudahan mereka bisa dapat hidayah. Nah, ini yang kita pikirkan, Pak, dan ini belum ada pada diri kita. Sekarang kita ini hanya sebatas berpikir bagaimana saya menuntut ilmu, bagus memang. Tapi kita tidak berpikir bagaimana kita bernahi mungkar dengan cara yang hikmah. Anak kalau nyetir mobil atau pakai moge, apa sih moge? Hah? Motor gede, karena selalu pengen dilihat orang. Ujub tuh Pak, riak namanya. Boleh enggak? Ini perbuatan si Korun. Si Korun itu dulu keluar kepada kaumnya dengan apa? Kemewahannya, sambil dia berbangga. Nah, kalau antum mirip seperti itu, dan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu bisa membuat antum ujub. Yang kedua, antum akan sombong. Iya. Dan itu bertentangan dengan kehidupan seorang mukmin yang sederhana. Maka dari itulah, ya, jangan sampai ketika antum pakai mobil yang mewah, ingin kelihatan orang nih saya mewah. Nah, ini tidak diperbolehkan demikian. Kalau antum beli mobil mewah tujuannya karena memang ada tujuan yang benar, silahkan. Ya. Tapi kalau antum beli mobil mewah hanya sebatas ingin disebut kelihatan orang kemewahannya, ini yang berbahaya, Pak. Ya. Ini yang akan menjadi perkara yang ikut menyiksa kita nanti pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, kuda itu ada 3. Kuda yang pertama di surga, kuda yang kedua di neraka, dan kuda yang kedua sebagai penutup. Adapun yang di surga itu kuda yang dipergunakan di jalan Allah untuk berjihad dan yang lainnya. Adapun yang kedua, kuda yang digunakan hanya untuk bermewah-mewah dan berbangga-bangga. Adapun yang ketiga, kuda yang dipelihara tapi tidak dilupakan hak-haknya. Maka ini sebagai penutup dari kefakiran, kata Rasulullah. Artinya kalau antum punya kuda, ya lumayan bisa menutup kefakiran. Ya. Sama antum punya BMW atau antum punya mobil mewah. Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk kelihatan, wah, saya mewah, saya hebat dan yang lainnya, hati-hati. Tapi kalau memang tujuannya ya karena memang saya pengen punya mobil mewah karena saya butuh kepada ini. Contoh misalnya saya harus datang ke klien yang kalau pakai mobil mewah kan meyakinkan, sehingga bisa mempermudah usaha saya. Nggak masalah. Kalau memang tujuannya untuk apa? Sesuatu yang sifatnya manfaat. Tapi kalau manfaatnya hanya untuk wah-wahan saja, iya. Saya mau beli mewah, mobil mewah. Saya ingin memperlihatkan nikmat Allah kepada saya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara nikmati ala abdihi. Sesungguhnya Allah suka untuk melihat bekas nikmat itu ada pada seorang hamba. Iya, silakan, asal tidak ada rasa ujub. Tapi kalau antum merasa ujub, segera jual tuh mobil, ganti sama mobil yang membuat antum tidak ujub. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah pakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan tersebut. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, rasa ujubmu dengan perhiasanmu itu memasukkan kamu ke neraka. Akhirnya Aisyah pun segera apa? Mencopot perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Demikian pula kita, kalau kita punya sesuatu yang membuat kita ujub di hadapan manusia, baik mobil atau perhiasan atau moge lah, motor gede atau yang lainnya,
waduh kok saya tiap bawa mobil ini kayaknya ngerasa ujub terus ya. Udah jual aja. Daripada saya ujub itu bisa membinasakan kata para ulama. Udah jual aja lah. Beli mobil yang biasa aja yang tidak membuat saya ujub, ya bukan mobil rongsokan juga, tidak. Ya. Pokoknya mobil yang tidak membuat saya ujub. Ya. Maka ini penting ya akal Islam untuk menjaga hati. Hati kita ini harus dijaga ya akal Islam. Azakumullah. Allahu a'lam.